Kenalan yuk sama Ihsan, anak ceria dan super imajinatif yang lebih suka main daripada belajar. Nilainya di kelas selalu paling rendah, bahkan sampai ngulang kelas. Ini beda banget sama kakaknya, Johan, yang jadi siswa unggulan dan atlet tenis. Punya kakak super pinter gitu, tapi untungnya mereka saling sayang satu sama lain. Johan, sang kakak, selalu kagum sama bakat melukis Ihsan dan mendukungnya penuh. Sebagai anak yang aktif, Ihsan lebih suka main sama hewan daripada anak-anak tetangga karena sering dibuli. Tapi jangan salah, Ihsan bukan anak cengeng. Kalau diganggu, dia nggak akan tinggal diam dan pasti akan melawan balik untuk membela dirinya. Ihsan seringkali jadi kambing hitam, padahal bukan dia yang memulai masalah. Saat ada tetangga mengadu, ayahnya langsung marah besar tanpa tahu cerita sebenarnya. Orang tuanya sebenarnya sayang, tapi mereka salah kaprah. Mereka mengira semua nilai jelek dan kenakalan Ihsan itu murni karena anaknya yang pemalas dan susah diatur. Di sekolah, guru menyuruhnya membaca, tapi Ihsan malah melihat huruf-huruf itu seperti menari. Karena dianggap aneh, gurunya marah besar dan menghukumnya keluar kelas. Bukannya sedih, Ihsan malah merasa lebih bebas. Baginya, dihukum di luar ruangan jauh lebih menyenangkan daripada harus pusing belajar di dalam kelas yang membosankan. Kembali ke kelas, Ihsan diejek karena belum mengerjakan PR dan menyembunyikan nilai jeleknya. Karena kesal, dia nekat bolos untuk pertama kalinya. Di luar, Ihsan justru menemukan kebahagiaan. Dia menjelajahi kota, melihat keramaian, dan menikmati hal-hal baru. Hari itu, dia kembali pulang tanpa ada seorang pun yang menyadari petualangannya. Di rumah, bakat melukis Ihsan yang luar biasa justru tidak dihargai orang tuanya. Ibunya terus memarahinya karena tulisan jelek dan membandingkannya dengan sang kakak. Saat Ihsan mengaku bolos, Johan awalnya marah. Tapi setelah mendengar alasan adiknya, Johan luluh dan membuatkan surat sakit palsu untuk melindunginya dari amukan orang tua. Dengan surat sakit palsu dari kakaknya, Ihsan berhasil mengelabui gurunya. Tapi nasib sial menimpanya saat ada ulangan matematika dadakan. Bukannya mengerjakan soal, Ihsan malah asik berimajinasi. Soal perkalian 3 kali 9 di kepalanya berubah menjadi pertarungan antar planet. Alhasil, sampai waktu habis, hanya satu soal imajinatif yang berhasil ia kerjakan. Saat ayahnya pulang dari perjalanan bisnis, kebahagiaan Ihsan tidak berlangsung lama. Sang ayah tanpa sengaja menemukan surat sakit palsu yang ia sembunyikan. Amarah ayahnya meledak seketika. Momen ini menjadi puncak masalah, karena dari sinilah semua kenakalan Ihsan di sekolah akhirnya terbongkar di hadapan kedua orang tuanya yang kaget. Di ruang guru, orang tua Ihsan harus menelan pil pahit. Semua kelakuan buruk Ihsan terungkap, termasuk nilai ulangannya yang selalu 0. Kepala sekolah menjelaskan bahwa Ihsan tidak menunjukkan perkembangan sama sekali meski sudah mengulang kelas. Akhirnya, pihak sekolah menyarankan agar Ihsan dipindahkan ke sekolah yang lebih khusus untuk ditangani. Di perjalanan pulang, ayahnya meluapkan amarahnya. Ia merasa saran sekolah khusus adalah sebuah penghinaan karena ia yakin anaknya hanya malas, bukan cacat. Sebagai hukuman dan jalan pintas untuk mendisiplinkan, ayahnya membuat keputusan final. Ihsan akan dikirim ke sekolah asrama. Tangisan dan janji Ihsan tak lagi bisa mengubah keputusan ayahnya. Ihsan pun tiba di sekolah asrama, sebuah tempat asing yang menjadi mimpi buruk baginya. Terpisah dari keluarga dan hanya bisa bertemu sebulan sekali adalah kenyataan pahit. Pengawas asrama yang galak langsung memberinya peringatan keras. Baginya,
ini adalah awal dari penderitaan baru yang harus ia jalani seorang diri di sana. Saat perpisahan, hanya ibunya yang menangis pilu. Ihsan kecil masuk ke asrama dengan hati hancur. Di rumah, sang ibu menemukan buku gambar buatan Ihsan dan baru menyadari betapa besar ketakutan anaknya. Sementara itu, di asrama, Ihsan harus berjuang sendirian untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya yang keras dan penuh aturan. Di asrama, penderitaan Ihsan justru berlanjut. Guru-guru di sana tidak berbeda dengan yang lama, selalu menekannya. Bahkan, guru kesenian yang seharusnya menjadi favoritnya malah memberinya hukuman fisik. Harapan untuk menemukan tempat yang lebih baik sirna, dan Ihsan semakin terpuruk dalam tekanan lingkungan barunya yang tidak bersahabat. Stresnya memuncak. Ihsan mulai berhalusinasi dan merusak buku-bukunya. Dia jatuh dalam depresi yang mendalam. Saat keluarganya datang menjenguk, Ihsan hanya bisa berlari tanpa tujuan. Bahkan, hadiah alat lukis dari kakaknya tak lagi membuatnya bersemangat. Dia telah kehilangan minat pada satu-satunya hal yang dulu sangat ia cintai, yaitu melukis. Ihsan benar-benar sudah menyerah, bahkan pada hobinya melukis. Saat keluarganya pulang, dia hanya diam tanpa ekspresi. Pikirannya menjadi gelap, bahkan sempat terlintas untuk melompat dari atas gedung sekolah. Lamunan berbahayanya itu buyar ketika temannya, Rajan, tidak sengaja membuatnya terkejut hingga terjatuh, menyadarkannya dari pikiran kelam tersebut. Rajan, temannya, memberitahu ada guru seni baru yang akan datang. Ihsan sama sekali tidak peduli. Namun, kedatangan guru ini benar-benar di luar dugaan. Dia masuk ke kelas dengan kostum badut sambil meniup seruling, membuat semua murid gembira. Semua murid ikut menari dan tertawa, kecuali satu orang, yaitu Ihsan. Guru baru itu, Pak Nikum, memberikan tugas menggambar bebas untuk membangkitkan imajinasi murid. Semua anak antusias menuangkan kreativitas mereka di atas kertas. Namun, Ihsan hanya duduk terdiam, tidak menyentuh alat gambarnya sama sekali. Pak Nikum yang menyadari hal itu merasa khawatir. Tapi Ihsan tetap membisu saat ditanya. Malam itu, Ihsan menerima telepon dari keluarganya yang mengabarkan tidak bisa menjenguk. Mendengar suara kakaknya, Ihsan hanya bisa menangis dalam diam, merasa semakin terasing. Keesokan harinya, Pak Nikum melihat Ihsan dihukum lagi di luar kelas. Raut ketakutan di wajah Ihsan membuat Pak Nikum mulai merasa ada sesuatu yang salah. Rasa penasaran membawa Pak Nikum untuk bertanya pada teman Ihsan. Dia mendapat cerita lengkap tentang bagaimana Ihsan selalu dimarahi, dihukum, dan dianggap pengganggu karena tidak bisa mengikuti pelajaran. Pak Nikum tidak berhenti di situ. Dia mulai memeriksa buku-buku tugas Ihsan untuk mencari tahu akar masalah yang sebenarnya. Saat memeriksa buku-buku Ihsan, Pak Nikum menemukan sebuah pola kesalahan yang konsisten. Pengalamannya mengajar di sekolah khusus dan masa kecilnya sendiri membuatnya sadar akan sesuatu. Yakin dengan dugaannya, Pak Nikum memutuskan untuk mendatangi rumah orang tua Ihsan untuk mencari jawaban lebih jauh tentang masa lalu anak itu. Melihat buku gambar Ihsan, Pak Nikum terkagum sekaligus sedih. Dia melihat bakat besar yang kini telah padam. Saat Pak Nikum mencoba menjelaskan pola kesalahan Ihsan yang sering membolak-balik huruf, ayahnya tetap keras kepala. Sang ayah bersikeras bahwa semua itu hanyalah bukti bahwa Ihsan adalah anak yang pemalas dan tidak mau berusaha. Pak Nikum akhirnya menjelaskan bahwa Ihsan memiliki disleksia, sebuah kondisi yang membuatnya kesulitan membaca dan menulis. Ini bukan kemalasan, melainkan sebuah perjuangan nyata yang membutuhkan perhatian khusus.
Namun, ayah Ihsan menolak mentah-mentah penjelasan itu. Ia tidak terima anaknya dianggap memiliki kelainan oleh seorang guru honorer. Untuk menyadarkan sang ayah, Pak Nikum memintanya membaca tulisan Jepang. Tentu saja ia tidak bisa dan marah. Pak Nikum lalu membalikan kata-kata sang ayah. "Bodoh! Dasar pemalas!" Seketika, ayahnya terdiam. Akhirnya mengerti perasaan Ihsan. Meski begitu, ia tetap khawatir akan masa depan anaknya jika hanya mengandalkan bakat melukis. Di kelas, Pak Nikum menceritakan kisah orang-orang jenius seperti Einstein dan Da Vinci yang juga memiliki kesulitan saat kecil. Cerita ini ternyata berhasil menarik perhatian Ihsan. Untuk pertama kalinya, Ihsan berani menjawab pertanyaan di kelas. Momen kecil itu menjadi secercah harapan yang membuat Pak Nikum semakin yakin pada potensi Ihsan. Saat belajar di luar, Pak Nikum melihat Ihsan membuat perahu dari barang bekas yang bisa berfungsi. Kreativitasnya mulai kembali. Sadar akan potensi ini, Pak Nikum menghadap kepala sekolah. Namun, kepala sekolah tetap menyarankan agar Ihsan pindah ke sekolah khusus, sebuah usul yang tidak disetujui oleh Pak Nikum. Pak Nikum bersikeras bahwa Ihsan harus tetap di sekolah umum. Dia percaya adalah tugas guru untuk membantu setiap murid. Ia bahkan menawarkan diri untuk menjadi guru privat Ihsan setelah jam sekolah, tanpa bayaran tambahan. Melihat kesungguhan itu, kepala sekolah akhirnya memberikan izin. Pelajaran tambahan khusus untuk Ihsan pun dimulai. Dengan metode belajar yang kreatif, seperti menggunakan kotak pasir dan buku audio, Pak Nikum mulai mengajari Ihsan secara perlahan. Hanya dalam waktu 2 bulan, hasilnya luar biasa. Ihsan menunjukkan kemajuan pesat. Tulisannya membaik, dan yang terpenting, semangat serta keceriaan di matanya kini telah kembali seperti sedia kala. Ayah Ihsan datang ke sekolah untuk menunjukkan bahwa ia telah belajar tentang disleksia. Namun, Pak Nikum mengingatkannya bahwa yang paling dibutuhkan Ihsan bukanlah pengetahuan, melainkan kasih sayang, pelukan, dan dukungan emosional. Ayah Ihsan pun terdiam, menyadari bahwa selama ini ia telah lalai memberikan hal-hal mendasar tersebut. Pak Nikum menceritakan sebuah kiasan. Bagaimana kata-kata negatif bisa mematikan seperti yang dialami Ihsan. Ayahnya syok dan semakin merasa bersalah saat melihat anaknya berusaha membaca mading dengan terbata-bata. Beberapa hari setelah momen penuh penyesalan itu, Pak Nikum menyelenggarakan sebuah lomba melukis besar untuk seluruh sekolah. Pak Nikum cemas karena Ihsan belum juga muncul di lomba melukis. Namun, tak lama kemudian, Ihsan datang dengan wajah ceria. Ia menciptakan sebuah lukisan yang sangat indah dan imajinatif. Saat menyerahkannya, Pak Nikum dibuat terkagum-kagum oleh karya seni yang penuh warna dan makna dari murid spesialnya tersebut. Saat Ihsan melihat lukisan Pak Nikum, ia terkejut. Gurunya itu melukis potret dirinya dengan senyum bahagia. Ihsan menangis terharu. Merasa untuk pertama kalinya ada yang bangga padanya. Di puncak acara, kepala sekolah mengumumkan bahwa karya sang pemenang akan menjadi sampul buku tahunan, menambah ketegangan di antara para peserta. Dan pemenangnya adalah Ihsan. Seluruh sekolah bersorak untuknya. Merasa bakatnya akhirnya diakui, Ihsan berlari memeluk Pak Nikum dengan tangis bahagia. Di akhir tahun ajaran, orang tuanya datang dan disambut dengan buku tahunan sekolah. Di sampulnya, terpampang mahakarya lukisan anak mereka, sebuah bukti nyata dari transformasinya. Orang tua Ihsan takjub melihat perubahan anaknya, dan semua guru memuji Pak Nikum. Ayahnya, dengan berlinang air mata, akhirnya meminta maaf dan berterima kasih pada Pak Nikum.
Dia sadar, jika bukan karena kesabaran dan kebaikan hati guru itu, mungkin senyum di wajah anaknya tidak akan pernah kembali lagi. Film ditutup dengan perpisahan manis Ihsan dan Pak Nikum. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap anak itu unik dan hanya butuh dimengerti. Tuntutan berlebihan bisa mematikan potensi mereka. Cinta saja tidak cukup. Anak perlu merasa dicintai dan didukung apa adanya, karena mereka terlahir di zaman yang berbeda dari kita.